Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa di sebuah program terbaru dari Albana TV, yakni Podcast Albana. Dan hari ini, di program perdana, kita akan bertemu dengan sosok yang sangat inspiratif, di mana nanti kita akan berbincang banyak hal mengenai siapa beliau, pengalamannya apa saja, dan apa yang akan disampaikan mengenai program ataupun juga kegiatan beliau, sehingga itu bisa memberikan manfaat untuk kita dan seluruh sahabat Albana TV. Langsung saja kita sapa Ustadz kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Untuk sahabat Albana TV, saya biasa menyapa beliau dengan Ustadz Abu Tama. Dan mungkin ada beberapa di antara sahabat Albana TV yang sudah kenal dengan beliau, ataupun juga belum. Nah, supaya lebih kenal dekat dengan beliau, mungkin kita berkenalan dulu dengan Ustadz Abu Tama. Ustadz, di awal mungkin kita bisa perkenalan dulu nih. Siapa Ustadz, nama lengkapnya dan lain sebagainya, bisa dijelaskan atau disampaikan kepada sahabat Albana TV. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya sebetulnya Cecep Syarifuddin. Cecep Syarifuddin. Ya. Kenapa dipanggil Abu Tama? Karena saya punya anak pertama. Ya. Namanya Tama. Masya Allah. Ya. Jadi dipanggilnya Abu Tama. Abu Tama. Seperti itu. Ya. Saya aktivitas untuk keseharian ya. Saya wira swasta. Ya. Jadi buka toko, ya, toko sepeda. Ya. Dan untuk aktivitas di samping wira swasta, ya, saya juga mencoba untuk bagaimana kita ini mensyiarkan Quran. Masya Allah. Ya. Jadi ngajar di beberapa majelis taklim, diantaranya Al Hidayah, kemudian Nurul Iman, kemudian Al Muhajirin, ya, dan sebagainya. Jadi banyak juga yang datang untuk privat seperti itu. Masya Allah. Ya. Jadi kita seperti itu kegiatannya. Jadi Ustadz Abu Tama atau Ustadz Cecep ini adalah seorang pengusaha yang juga pendakwah, atau kebalik, pendakwah juga pengusaha. Insya Allah. Masya Allah. Dan kalau misalkan kita tadi dengarkan begitu banyak dakwah yang beliau lakukan, khususnya di bidang Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan sedikit saya baca profilnya beliau nih kepada sahabat Albana TV. Beliau ini dulu nih Ustadz, kalau tidak salah mohon dikoreksi ya, dulu adalah seorang qori. Nah, benar atau enggak? Dan itu kapan sih kejadiannya? Ya. Untuk aktivitas yang berhubungan dengan Quran memang dari kecil saya. Oh, ya. Dari SD tahun 80 ya, tahun 80 itu artinya kelas 1, kelas 2 ya. Itu memang sudah aktif di bidang untuk Quran ya. Jadi pada saat itu saya ini memang dari latar belakang keluarga itu memang untuk di bidang Quran itu memang sangat diprioritaskan ya. Ya. Bagaimana Quran ini atau agama itu sangat penting sekali. Betul. Ya. Jadi ketika SD itu sudah belajar ngaji itu ya, dari kelas 1 SD ya, belajar ngaji itu di kampung ya. Jadi masih guru-guru kampung itulah kan. Kalau kita dulu turutan ya, Tat? Turutan ya, turutan belajar alif, ya, betul, betul. Kan. Nah, jadi setelah sekian tahun ya dikenalkan dengan salah satu sosok ulama yang bernama Ustadz Suhaimi. Ya. Ustadz Suhaimi itulah yang mengenalkan saya bagaimana kita membaca Quran dengan kaidah makom yang benar, kaidah tajwid yang benar ya. Dengan dengan sifat huruf yang benar seperti itu. Nah, jadi dengan Ustadz Suhaimi ini artinya saya mulai banyak mengenal Al-Quran ya.
Jadi mengeksplorasi Al-Qur'an ya. Jadi bagaimana belajar dengan kaidah-kaidah tajwid, kaidah makhraj, kaidah maqam seperti itu. Nah, jadi itu tiap subuh itu Mas Krisna, tiap subuh, ba'da subuh ya, jarak mungkin dari rumah itu sekitar ada 3 kilo lah ya. 3 kilo dari rumah. 3 kilo itu bawa sepeda. Masya Allah. Kalau boleh tahu Tat, itu di usia berapa? Ya kelas 2, kelas 3 SD jadi gitu. Mulai umur 9 atau 10 tahun lah ya? Ya kelas 8 tahun. 8 tahunan 9 tahun. Jadi sudah kenal dengan seperti itu. Jadi jadi subuh itu, ba'da subuh saya udah bawa sepeda sudah ke tempat Ustadz Suhaimi. Masya Allah. Ya. Jadi belajar Quran sampai suatu ketika ada momen namanya musabaqah tilawatil Quran. Ya, singkatnya seperti itu. Ya. Nah, jadi Ustadz Suhaimi termasuk juri juga. Ya, juri guru tajwid pada saat itu. Juri ya? Ya, jadi guru sekaligus karena di situ kan ada MTQ, ada juri tajwid, juri makomat, ya kan, juri adab dan sebagainya. Jadi Ustaz Suhaimi termasuk juri tajwid. Nah, saya banyak belajar tajwid, belajar makom dengan beliau. Nah, jadi di MTQ ini saya coba sudah mulai mengeksplorasi itu, ya. Bagaimana Quran ini dibacakan dengan sebaik-baiknya, ya kan, dengan kaidah-kaidah yang benar. Betul. Seperti itu. Nah, jadi ketika umur ya tadilah umur 8 ya atau 9 tahun ya sudah belajar Quran, dan ketika pertama kali itu tingkat kelurahan. Awal dari kelurahan. Tingkat kelurahan. Ya. Tingkat kelurahan menang sebagai juara pertama. Kemudian dikirim kepada tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan menang, tingkat kota madya. Tingkat kota madya menang. Itu prosesnya enggak jangka pendek ya, jangka panjang. Jadi berkali-kali. Iya. Tingkat kota madya berkali-kali. Berapa kali ikut lomba gitu ya. Gagal gitu kan sampai menang tingkat kota madya. Masya Allah. Sampai tahun 89 itu. Tingkat 89. provinsi. Ya. Tingkat provinsi Lampung itu alhamdulillah. Nah, begini ya, tahun 89 itulah momen artinya yang tidak bisa lupakan itu. Kenapa? Apa yang membuat tidak bisa dilupakan itu apa? Ada hal apa yang terjadi di situ? Jadi ketika ada pengumuman dewan juri ya bahwa ada juara pertama ya, itu dimenangkan oleh salah satu seorang qori ya, yang qori itu dari kafilah Kota Bumi. Ya, Kota Bumi. Ternyata qori ini bukan putra daerah setempat. Okay. Nah, jadi kalau ada istilah dulu itu istilah ngebon gitu ya. Jadi ngebon dari mana gitu kan? Ternyata dari Serang ini. Ya. Jadi dari Serang dibon oleh Kota Bumi ya. Jadi masuk dalam kategori juara pertama. Juara keduanya saya. Okay. Nah, jadi ketika tingkat nasional ya akan dikirim tingkat nasional. Nah, itu Lampung tidak menyertakan peserta atau kafilahnya. Kenapa? Karena dari Serang kan. Ya otomatis dia mewakili daerahnya. Gitu. Jadi inilah yang membuat saya kecewa itu. Jadi loh kok jadi seperti ini? Padahal kan perlombaan Quran. Iya, betul. Kok dengan cara-cara seperti ini gitu kan? Nah, ini ya. Nah, jadi di situ ya. Artinya itulah yang membuat saya jadi kecewa lah mungkin ya. Nah, sebagai ini juga ya flashback bahwa ketika tahap-tahap mau dalam perlombaan itu ya, kita ada di situ lembaga pengembangan tilawatil Quran ya atau LPTQ Lampung ya. Nah, ada dia training center di daerah Masjid Al-Furqon. Semua dulu di Al-Furqon pusatnya. Ya. Jadi kori-kori tuh kumpul di situ. Jadi semua kontingen dari Bandar Lampung training center di situ. Ya. Jadi karantina ya kan. Biasanya berapa lama Ustaz persiapannya? Kalau untuk rutin atau regulernya itu dari ba'da asar sampai dengan maghrib. Nah, jadi ba'da sampai maghrib itu rutin itu. Tiap hari di situ. Jadi ada mungkin 15 sampai 20 orang. Ya. Dan banyak di situ trainer-trainernya atau ustadznya yang mengajarkan kami ya untuk masalah qura'nya ya. Jadi ada Ustadz Tarmiji Usman ya. Kemudian ada Ustadz Husan Effendi,
Ustadz Saikuddin, Ya. termasuk ada juga Fatimah atau Fadilah Umar ya. Keluarga Umar ya. Nah, di situ. Nah, jadi mereka lah yang mengajarkan kami ya. Jadi kalau bisa dibilang artinya saya kenapa kok bisa belajar Quran, bisa ngaji, ya memang dari awal, dari kecil itu memang sudah dididik seperti itu. Betul Ya. sekali, luar biasa. Jadi kalau misalkan sekarang nih banyak dari keluarga Albana yang sangat berkeinginan anak-anaknya mengenal Al-Quran. Ini kan terlihat sekali dengan banyak sekarang ini banyak TPQ gitu kan, dengan jumlah yang semakin bertambah, tapi juga masih kekurangan ternyata. Jadi memang ini terbukti bahwasanya ketika memang diawali dari kecil itu menjadi modal yang sangat luar biasa ya, terbukti dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan. Nah, perjalanan untuk menjadi seorang qori itu kan juga nggak gampang sebenarnya. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan, subuh-subuh harus berangkat ke tempat guru, ya kan, untuk belajar. Itu kan cerita yang saya pikir juga nggak akan bisa terlupakan gitu loh. Nah, poin apa sih Tat yang bisa kita dapatkan ketika kita ingin mencapai suatu untuk mencapai ilmu itu dengan menghampiri guru? Karena kan kalau yang saya pernah baca, adabnya kita ada belajar adalah kita yang mendatangi guru, bukan guru mendatangi kita gitu loh. Ya. Jadi saya ditinggal oleh bapak ya, ketika umur 4 tahun. Ya. Jadi umur 4 tahun ini artinya saya sudah yatim ya. Jadi alhamdulillah artinya saya ketika kecil memang jauh dari bapak ya. Nah, kakek inilah ya. Sosok kakek yang jadi sosok pengganti kakek yang ayah. menjadi pemicu ya, atau memang sangat strength sekali itu ya, di masalah agama, di masalah sangat keras lah bisa dibilang ya, seperti itu. jadi bisa dibilang sangat ini sekali mendidik memang dengan keras ya seperti itu. Bahwa apalagi saya orang Sunda ya. Jadi istilahnya kalau ibarat tidak bisa baca bismillah, jangan kamu jauh dari keluarga seperti itu. Oh, sampai seperti ya, itu, Ustaz. Jadi harus bisa baca bismillah dengan benar, dengan baik. Ya. Nah, itu kan sebagai isyarat gitu Ya, kan, betul, bahwa betul. kita harus belajar agama Betul. gitu. Jadi saya dengan Ustadz Suhaimi itu mengalami artinya gini ya. Jadi berkhidmat ya, berkhidmat. Jadi ketika Ustadz Suhaimi kemana ya, kan sering ceramah-ceramah Ya, sampai betul, keluar betul. kota. Saya dibawa-bawa itu. Oh, Saya diajak? sebagai anak asuhnya lah. Saya berkhidmat dengan Ustadz Suhaimi itu sudah sudah dengan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi ketika Ustadz Suhaimi mengadakan tausiah atau taklim, saya sebagai qori'nya di situ. Saya dibawa. Masya Allah. Saya membaca tilawah, ya kan? Ketika dimanapun ada Ustadz Suhaimi, masih ada saya di situ. Ya. Saya mendampingi gitu. Nah, disitulah artinya sebenarnya kalau belajar ya, kalau secara teori ya seperti itulah. Ya. Tapi bagaimana kita berkhidmat dengan guru? Betul. Ya. Kalau dulu ya, mungkin tahu sekarang ya, ibaratnya minum guru itu ya, itu bagaimana kita berebut gitu loh. Oh, Ya. untuk mendapat berkahnya di situ. Iya, Ustaz? jadi Masya Allah. saking kita memang mau seperti dia Iya, gitu kan. iya, Nah, betul, jadi betul. itulah yang paling penting itu bagaimana kita ini dengan guru ini Adabnya kita ya? dengan adab kita ya, kita tunjukkan Betul. dengan perhatian kita, dengan khidmat seperti itu. Betul. Ya. Ya, itu memang sekarang jadi PR besar ya. Adab bagaimana seorang murid kepada guru itu memang jadi sorotan terbesar kita semua ketika banyak orang yang menghafal Quran, tetapi itu tadi Al-Quran itu hanya ada di tangan tapi tidak ada. Nah, tadi kalau cerita mengenai ada sedikit kecewaan dalam proses suatu perlombaan, ada nggak sih momen dimana setelah itu agak menjauh ataupun juga kayaknya sama aja nih dengan yang lain gitu kan, sehingga akhirnya sedikit males lah gitu Tat, untuk bisa bergaul lagi dengan Al-Quran atau berakrab-akrab dengan Al-Quran gitu Tat. Ada momen di mana di situ? Sebetulnya bukan menjauh ya. Oh, bukan menjauh ya? Jadi ketika lulus SMP itu ya, jadi ada ibaratnya tuh mencari jati diri lah. Wah, Ya kan? masa-masa puber ya? Tat, ya? Masa-masa kita Betul. mencari siapa kita, ya kan? Nah, itu sangat kental sekali itu. Nah, disitulah saya dari SMP masuk ke SMA ya. Iya. Nah, jadi alhamdulillah dapat jalur khusus lah di situ ya. Jadi masuk SMA 2. Oh, satu alumni berarti kita ya? Oh, Beda angkatan SMA ya? 2 ya. Nah, jadi tahun 89 ya, masuk SMA 2 dengan
tadi jalur khusus ya. Nah, disitulah saya mengenal apa namanya dunia kesenian. Karena SMA 2 itu sering ikut vokal grup. Betul. Ya kan? Ikut paduan suara. Ikut apa namanya pementasan atau perlombaan-perlombaan. Ya, betul. Nah, jadi vokal grup SMA 2 ini sangat apa namanya digemari oleh apa namanya para siswanya gitu loh. Nah, jadi dan memang berprestasi ya. Ketika saya juga kemarin itu ketika aktif di vokal grup ya, selalu juara 1 itu. Jadi kalau enggak SMA 2 Saperius. Nah, itu kompetitornya itu. Nah, jadi kadang SMA 2 juara 1, Saperius juara 2, kadang kebalikan seperti itu. Saperius juara 1, SMA 2 juara 2. Nah, jadi itu saya mengenal kesenian ya. Nah, jadi sedikitlah mungkin ya mengurangi waktu di Qur'annya. Dan untuk MTQ saya tidak ikut lagi itu semenjak sudah tidak pernah lagi ya. Ya, saya coba untuk udah pikir saya ini kok seperti ini gitu kan. Saya sendiri kan apa namanya merasa kecewa lah situ ya. Nah, jadi saya tidak ikut MTQ lagi, asik di dunia kesenian. Ya kan, ikut lomba-lomba ya kan. Lomba apa namanya solo song. Ya kan? Dulu ada LCLR itu, lomba cipta lagu remaja. Wah, Masya Allah. Nah, jadi cobalah untuk apa namanya mencoba dikiprah di bidang kesenian seperti itu. Karena modalnya udah ada ya, Tat ya? Iya. Modalnya udah ada, modal suaranya bagus sudah ada ya. Ya, jadi kalau untuk suara kan udah terjamin lah. Gitu kan. Nah, jadi dari SMA, nah ini momentum yang paling paling punya pengaruh besar ya. Setelah masuk SMA ada jalur khusus lulus SMA sampai ke kuliah masuk di Unila. Masuk ke Unila. Ya. Jalur apa namanya PMKA atau PMK, apa betul. Ya? PMDK dulu. Ada PMKA, PMDK berubah-ubah namanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi masuk ke teknik. Langsung masuk ke teknik. Luar biasa. Nggak gampang loh zaman itu masuk teknik. Susah. Betul. Nah, jadi masuk jalur teknik, jalur khusus ya kan. Alhamdulillah. Nah, di situ saya mengenal di dunia perkuliahan ya. Itu ada sebuah kegiatan mahasiswa ya di bidang UKM kesenian ya UKM dan kesenian. Di situ saya mulai total di kesenian ya kan. Nah, jadi modal musik di SMA saya bawa ke kuliah ya kan. Akhirnya coba saya untuk mengeksplorasi bakat kesenian saya. Betul. Ya kan? Nah, di situ saya masuk divisi musik dan teater. Nah, jadi main teater, ya kan. Jadi itu full selama kegiatan di perkuliahan, selain kuliah juga terus aktif di kegiatan kesenian tersebut. Bahkan unit kegiatan itu menjadi rumah kedua. Banyak tidur di rumah itu, di tempat itu. Saking cintanya pada saat itu ya. Jadi bikin event ya. Suatu saat ada momentum namanya dia Peksiminas. Ya, Peksiminas itu artinya itulah yang membuat saya semakin asik gitu ya. Saya menggali kesenian Lampung, ya kan. Nah, bermain di situ. Nah, jadi pekan seni mahasiswa tingkat nasional Peksiminas ya. Jadi kami menggelar musik klasik Lampung. Musik klasik Lampung. Angkat budaya Lampung lah ya. Biasanya kan pakai gambus tuh. Betul. Ini pakai gitar akustik. Bukan pakai cetik atau pakai apa, bukan ya? Bukan. Nah, dengan sendera tari ada penari dan ada musik-musik daerahnya ya. Saya pegang kolintang gitu. Kenong atau apalah ya. Pegang kolintang. Nah, disitulah saya mulai mengeksplorasi skill saya ya kan di bidang kesenian. Iya. Itu sampai dengan lulus, Tat? Sampai saya sudah kerja pun masih dipanggil. Oh, gitu. Kadang mereka ada mengeksplorasi misalnya kan sendera tari gitu kan. Nah, saya sebagai narasumbernya di situ. Karena dipanggil gitu kan oleh adik-adik kelas gitu. Saya sebagai alumni dipanggil seperti itu. Betul. Untuk berbagi pengalaman lah ya, apa yang sudah dilewatin pada saat itu. Jadi itu sampai dengan pekerja masih dipanggil sama itu. Lalu perjalanannya setelah bekerja dengan kegiatan di luar, karena sekali-sekali masih dipanggil ke situ, apa sih yang Ustadz akhirnya memutuskan? Tadi kan sekarang kegiatannya wira swasta, kemudian juga kembali ke dakwah. Pasti ada momentum di mana kita merasakan sesuatu sehingga tarikan Al-Quran itu atau
panggilan untuk kembali ke Al-Quran, ke agama kita itu sangat kuat. Apa sih momen yang membuat menjadi kita kembali seperti itu lagi, Tat? Ya. Jadi ini suasana yang memang Allah lah yang memberikan skenario, ya. Artinya inilah hidayah, ya, yang memang saya rasakan, ya. Jadi ketika saya sudah lulus kuliah, ya, jadi seorang engineer, kemudian saya kerja kontrak profesi dengan perusahaan asing, ya, luar biasa. perusahaan Jepang, Nippon Kui, ya. Nah, jadi kontrak profesi, ya, selama sampai dengan tahun 2006. Tahun 2006. Saya mulai coba, ya, ini ada momentum atau titik balik saya atau magic moment lah, buat saya. Jadi ketika tahun 2006 itu, jadi ketika itu ada jamaah, ya, jamaah tablik, ya, di masjid saya itu kan kadang sering ada dekat dengan Al-Qirom kan. Betul. Nah, Al-Qirom itu sebagai pusatnya, markas gitu, ya. besarnya mereka. Sering mengirim jemaah ke tempat saya. Ya. Nah, ya, jemaah 3 hari gitu, seperti itu. Nah, sampai momentum, ya, di situ ada seorang pendakwah, ya, saya lupa namanya, udah tua, ya. Dia mengaku sebagai pensiunan PNS. Ya. Jadi ketika dia ada tiap ba'da maghrib tuh kan, ba'da maghrib itu ada namanya takrir situ. Nah, yang membawakan takrir itu beliau. Ya. Saya lupa namanya, ya. Semoga beliau Allah jadikan sebagai amal, ya, amal jariah buat beliau, ya, apa yang memang saya rasakan, ya, karena itu manfaat daripada dakwah beliau, ya. Jadi ketika beliau berbicara, ya, menyampaikan sesuatu taklim, ya, nggak kedengeran suaranya itu, Mas Krisna. Kurang jelas. Suaranya agak-agak sedikit serak gitu, karena sudah tua kan, pensiunan. Saking nggak kedengeran, saya mendekat itu. Penasaran, saya mendekat. Lalu saya coba jarak jarak dekat, saya mendengarkan. Gitu. Nah, di situ ada satu magic moment buat saya, ya, yang tidak bisa saya lupakan. Ya, ada satu dengan kata ridho Allah. Oke. Jadi beliau mengatakan ketika kita melakukan aktivitas apapun, ya, mencari nafkah atau bagaimana kita beraktivitas untuk berkarya, ya, tidak lepas daripada ridho Allah. Ya. Ya. Ketika kita mencapai sesuatu, ya, kita bertransaksi mungkin, ya, kalau seorang wira swasta bertransaksi dengan konsumen, ya, ketika sudah deal, ya, tapi Allah tidak ridho, ya, itu suatu hal yang bukan suatu hal yang tidak mungkin, ya, walaupun sudah deal itu nggak akan jadi itu, nggak akan jalan tuh programnya, itu nggak akan jadi, ya, betul, nggak akan jadi itu, kalaupun sudah deal, ya. Nah, ketika kita, artinya kalaupun ikhtiar kita kurang, ya, ridho Allah itu bersama kita, Allah ridho dengan kita, ya, maka walaupun artinya tidak mungkin, tapi kalau Allah sudah bilang kun, ya, jadi maka jadilah. Betul, Masya Allah. Ya, karena ridho Allah itu. Ya. Ya. Jadi ketika kita saya dengan Mas Krista misalnya, transaksi, tapi Allah tidak ridho, walaupun dengan sedemikian rupa saya melobi Mas Krishna, tetap tidak jadi itu. Ya. Kalaupun sudah deal, tetap tidak jadi. Ya. Tapi kebalikannya, Allah ridho dengan kita. Ketika saya bertransaksi, misalnya azan berkumandang, ya kan, kita pending dulu untuk sholat, seperti itu. Jadi, kalaupun itu belum deal, tapi ketika habis sholat, Allah ridho dengan kita apa yang kita lakukan. Kata Allah, kun, katakanlah terjadi, maka terjadi. Deal langsung jalan. Nah, jadi itu pun terasa oleh saya, ya, dalam pengalaman hidup saya ini. Artinya ketika saya mengalami sesuatu, ya, yang saya harapkan bagaimana mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke. Kalau misalkan kita menyambung lagi, Tat. Ini sebentar ini kan kita sudah ada kopi, nanti kita akan minum kopi, ya. Ada ngopi-ngopi Albana nih. Jadi setelah mendengarkan kata-kata tersebut bahwasanya segala sesuatu di dalam kehidupan kita perlu ridhonya Allah. Setelah mendengarkan itu, apa yang Ustadz rasakan gitu loh? Ya tadi, ini magic moment buat saya, ya, atau momentum buat saya, dari seorang jamaah tablik, ya, menyampaikan sesuatu yang tidak kedengeran, ya,
tapi muatannya luar biasa, membuat turunnya hidayah ya kepada diri saya. Akhirnya ketika pulang, Ya. ya, saya coba introspeksi. Oke. Ya kan? Jadi yang saya lakukan ini apakah sudah, ya kan? Artinya ridho Allah ini apa bersama saya? Betul. Nah, saya introspeksi. Ya. Sejauh mana ridho Allah ini artinya berpihak kepada saya. Ya. Di situ saya sharing dengan istri akhirnya. Ya. Saya bilang, Mah, gimana kalau saya ini keluar dari dunia proyek? Oh, langsung berpikir begitu, Ya. Ustaz? Jadi situ saya langsung berpikir, ya kan. Nah, terus mau kemana kata dia kan? Ya udah Bismillah aja saya bilang. Oh gitu. Tanpa belum ada rencana apa-apa nih ya? Jadi yang saya gunakan otak kanan. Oke. Ya, tidak banyak pertimbangan, Iya, tidak banyak iya, berpikir. Saya buat ini sebagai sebuah keputusan kecil untuk sebuah perubahan besar. Betul. Ya kan? Saya berhenti dari proyek, saya bilang. Bismillah aja. Nah, tapi istri kan belum setuju. Ya. Butuh berapa lama untuk meyakinkan itu, Ustaz? Itu butuh mungkin jangka waktu setahun lah itu. Mas. Setahun ya. Masya Allah. Jadi saya coba berhenti dari proyek Ya. ya, yang sudah saya rintis sedemikian rupa, Ya. ya kan. Kemudian, nah tadilah ya, artinya Quran itu begitu dahsyatnya, ya, begitu dahsyatnya untuk bagaimana saya ini sudah melupakan Quran. Memang dari kecil saya sudah belajar Quran, Ya. ya, dan memang ada Masa, terpending, ada masa-masa pubertas tadi, Ya, ya kan, betul. mencari diri siapa Betul, kita. betul, Nah, jadi betul. kita mencari diri. Nah, kemudian kembali Quran itu ada dalam pikiran saya. Masya Allah. Ya kan? Nah, disitulah dari asbab seorang tablik ya mengumandangkan ridho Allah, saya mendapatkan hidayah lagi ya, sehingga saya kembali kepada Quran. Ya. Nah, disitulah artinya memang nggak mudah Mas Krisna, Ya. nggak mudah itu. Artinya kalau secara grid karir itu terjun payung. Bukan gradual lagi, tapi langsung terjun payung, Ustaz ya, gitu loh. Terjun payung. Nah, makanya saya bilang, ini kan suatu hal yang sangat besar dan nggak semua orang itu bisa mengambil keputusan itu. Apalagi tadi berbicara dengan istri juga di awal-awal masih nggak mau lah. Nanti bagaimana dapur kita, bagaimana anak kita dan lain sebagainya itu. Nah, selama setahun, Ustaz, apa upaya yang Ustaz lakukan baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, khususnya istri lah gitu, yang memang sebagai partner kita dalam hidup ini, ketika memang kita sudah mengambil keputusan, bisa bismillah sama-sama jalan, insya Allah ini jalannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilakukan, Ustaz? Ya, saya tadi mencoba untuk bagaimana beraktivitas ya sesuai dengan apa yang memang Allah ridhoi. Ya. Ya. Jadi beraktivitas atau melakukan sesuatu hal Allah ridho nggak sama saya. Ya. Itu dulu takarannya, indikatornya itu. Ya. Sampai tahun 2009 istri saya kan kerja di sebuah perusahaan asing lah ya. Saya suruh berhenti. Saya berpikir berhenti, istri suruh berhenti. Suruh berhenti. Oh, Masya Allah. Coba kan. Jadi 2006 saya berhenti, 3 tahun kemudian 2009 suruh saya berhenti istri ya. Karena saya berpikir ini jauh dari ridho Allah ini. Iya. Ya. Saya coba sampai saya tunggu Allah itu bagaimana memberikan solusi terhadap hidup kami. Ya tentu terjun payung dong secara ekonomi. Iya, betul, ya, betul. terjun payung. Sampai saya sekarang punya anak 3. Iya. Anak yang Paling nomor 1? bungsu, bungsu. masih belum lahir ya. Satu yang kedua, sampai ada anak tua Tama itu mau ke rumah datunya di Raja Basa. Rumah kakeknya dulu. Ya, rumah kakeknya di Raja Basa. Saya sampai celingak-celinguk lihat tetangga dulu punya motor, yang punya motor tuh. Saking kita mau ke Raja Basa. Ya, jadi menunggu nanti enak ya, nunggu Abah ada pinjaman motor dulu. Oh, jadi Sampai sejauh itu coba. Masya Allah. Gitu. Iya. Nah, kalau dirasakan ya tadi artinya dengan kondisi sekarang ini ya artinya sudah banyak perubahan. Masya Allah. Ya. Artinya sampai sejauh itu ya mengalami, artinya saya mau ke tempat Datuk di Raja Basa aja sampai mau pinjaman motor dulu. Bisa dipinjaman motor dulu coba seperti itu. Begitu sulitnya, Ustaz ya. Tapi gini, yang saya pernah dengar nih ceritanya Ustadz juga kan. Waktu itu pernah di mana momen Ustadz itu memberikan salah satu barang yang dimilikinya berupa mobil nih ya kepada sahabat
Abana TV. Ini juga saya juga kemarin waktu begitu ngobrol sepintas dengan beliau agak nggak masuk akal gitu loh. Punya salah satu harta yang baik, walaupun mungkin nggak bagus menurut beliau, tapi beliau infakkan untuk orang lain. No. Padahal setelah itu diinfakkan, beliau nggak punya gitu loh. Nah, apa itu, Tat? Bisa ceritakan kan kita? Sebenarnya ini off the record. Off the record ya. Tapi saya pikir nggak. Saya sangat terngiang-ngiang dengan cerita antum itu karena mungkin itu juga bisa ditiru, diduplikasi oleh orang lain. Kan kita bukannya mau ria, tapi kan kita butuh menginspirasi, mengedukasi gitu kan kepada orang lain. Bahwasanya tadi keyakinan menyerahkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan gantikan itu dengan yang lebih baik kan seperti itu. Ya. Jadi ya sebetulnya ini tidak dipublikasikan. Betul. Ya, tapi karena ini sebagai Ini khusus buat Albana TV, Tat. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran, betul. Ya, ada ibroh buat jemaah semua. Saya dengan berat hati untuk menceritakan ini ya. Jadi sengaja saya memang meriset, ya. Jadi harta-harta yang memang tadi yang sifatnya subhat, ya, mendapatkan dari cara-cara yang ini, saya coba meriset, saya riset lagi. Ya. Kalau ibarat komputer tuh saya booting ulang, saya booting, di-reboot lagi ya, nol lagi, saya reboot lagi. Jadi saya hilangkan itu. Ya. Saya hilangkan pasti nggak mungkin dong kalau nggak saya ini kan ke yang bermanfaat lah seperti itu kan. Betul. Jadi saya berikan kepada apa namanya majelis lah ya, yang bergerak di bidang dakwah. Betul. Ya kan? Nah jadi saya coba untuk bersih ya. Jadi segala sesuatu bersih dari hal-hal yang sifatnya yang tidak Allah ridhoi, ya seperti itu. Karena barang itu saya anggap termasuk subhat termasuk. Iya. Jadi saya coba bawa kendaraan itu, ya, kemudian saya serahkan ke rumah jalan kaki saya. Masya Allah. Setelah menyerahkan kendaraan itu, antum pulang jalan kaki. Masya Allah. Jadi apa yang dirasakan setelah antum menyerahkan itu? Apakah ada rasa kebahagiaan atau malah sedih atau apa gitu yang dirasakan? Campur aduk gitu. Campur aduk. Iya. Karena itu harta satu-satunya. Semoga ini tidak mengurangi apa namanya keikhlasan antum. Ya artinya bukan bermaksud ini untuk riya ya. Iya, bukan. betul. Insyaallah ini sebagai apa ada hikmah atau pelajaran yang diambil gitu seperti itu. Ya begitu yakinnya antum atas pilihan antum bahwasannya segala sesuatu yang kita miliki itu harus diridhoi oleh Allah. Salah satunya adalah bagaimana kebersihan harta kita gitu kan. Karena harta yang antum merasa ini bagian daripada yang subhat itu tadi, antum berikan untuk sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Dan pasca itu pastinya ada konflik sedikit lah gitu kan. Kenapa sih ini harta satu-satunya kita loh yang memang kita buat kita bergerak gitu kan. Tapi kenapa diserahkan ke orang lain? Dan antum bisa melewati itu sampai dengan sekarang gitu, Tat. Jadi aktivitas terbanyak saya ngajar ngaji saat itu. Ya, setelah saya hijrah, saya ngajar ngaji. Jadi ngajar TPA. Ngajar di TPA di tempat saya. Ya. Jadi di sela-sela itu, ya artinya saya merintis usaha dong pasti. Oke. Ya kan? Jadi usaha usaha teh, ya, usaha ya udah banyak lah hal-hal makanan, minuman dan sebagainya ya Sat ya. Yang saya lakukan ya, sampai ketika ada Lampung Fair atau mungkin itu ada acara ada expo atau pameran segala macam ikut ya Sat. Saya ikut itu. Ya. Saya coba ikut nyawa satu stand ya kan. Tapi ya tadi ya nggak gampang prosesnya. Iya, betul. Jadi saya tunggu itu ya. Ketika kita coba untuk mencari ridho Allah ya. Allah itu campur tangan nggak dengan urusan kita. Iya. Saya tunggu itu, sampai saya tunggu. Jadi janjinya Allah itu antum tunggu. Iya, saya tunggu. Ya, kita melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Ya, kira-kira Allah terlibat ke dalam masalah kita. Iya. Ya kan? Sampai suatu saat momentum terjadi, Allah mengabulkan doa-doa saya semakin yakin. Masya Allah. Nah, ini dia nih yang mungkin jadi satu penyemangat juga ataupun jadi momen di mana ketika keyakinan itu diyakini dalam hati dan diucapkan oleh perkataan dan dilakukan dengan perbuatan,
Kan itu juga suatu bentuk keimanan ya Ustaz ya. Dan itu antum lakukan. Nah, ketika momen di mana apa yang antum harapkan, apa yang antum inginkan atas pilihan yang sudah ditetapkan untuk mencapai ridhonya Allah, momen apa di mana bahwasanya antum yakin bahwasanya ini nih janji Allah yang sudah Dia janjikan. Salah satu janjinya Allah yang sudah janjikan dan sudah antum rasakan gitu loh kan. Ya. Sebagai bentuk pilihan tadi. Jadi saya istilahkan challenge dalam hidup. Challenge dalam hidup. Saya hamparkan masalah saya, ya kan? Lalu saya targetkan. Oke. Target sekian bulan, ya kan? Kemudian kita bagaimana kita ini melakukan hal-hal yang tadi yang Allah perintahkan. Ya. Yang Allah larang kita hindari. Betul. Ya. Dengan tadi mengharap ridho Allah. Betul. Ya. Lalu pada saat target yang kita tentukan tercapai nggak? Ya. Itu yang sudah saya lakukan. Betul. Ya. Kita membentangkan masalah kita target. Ya. Bukan. Nah, kita kalau memasang target sehingga memasang target dengan Allah kan nggak masalah. Iya, betul. Ya kan? Apapun masalah kita kan kita laporkan pada Allah kan, seperti itu. Nah, jadi ketika target ini tercapai, maka keyakinan semakin bertambah. Oke. Tentu gitu kan? Betul. Target tercapai, keyakinan bertambah. Ya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk menghamparkan masalah kita, ya. Artinya kita coba sharing dengan Allah, Ya. kita mengadu kepada Allah, Betul. pasang target. Ketika tercapai, maka keyakinan kita bertambah. Nah, itu yang saya lakukan. Ya. Sampai saat sekarang, saya lakukan itu. Terus dilakukan. Terus dilakukan. Jadi targetnya itu artinya ketika masalahnya mungkin sudah tercapai, pasang grid masalah yang lebih berat lagi. Oh. Seperti itu. Iya, Ya kan? Kita pasang target, tercapai nggak? Nah, kalau tercapai berarti Allah sudah dekat dengan kita. Masya Allah. Apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, Allah ijabah. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Luar biasa sekali Ustaz, pengalaman yang antum sudah sharing ke kita. Dan satu hal yang saya ingin tanyakan, apakah itu semua berhubungan dengan apa yang sudah antum rasakan, antum jalankan dalam hidup antum, khususnya di masa-masa muda, untuk bergaul dengan Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran, sehingga itu membawa dampak baik untuk kita, untuk diri antum, ke sekarang dan ke depannya gitu. Ya. Jadi untuk generasi yang mungkin sekarang ini ya, jadi kita sebagai orang tua ya, bahwa di masa kecil ya, modali anak dengan Quran dulu, seperti itu ya. Jadi bagaimana modal itu cukup ya. Nah, ketika dia menjelang dewasa, kalaupun dia muter-muter ya, artinya dengan perjalanan dia dia mencaji diri, Quranlah yang akan tadi membuat kita kembali. Benar. Ya. Quranlah yang akan tadi membimbing kita. Ya, back to Quran akhirnya, seperti itu. Betul. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan ya, artinya kita mengajarkan anak-anak kita ya kepada agama, pendidikan agama, pendidikan Quran dan sebagainya. Masya Allah. Sahabat Albana TV, begitu luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini, di mana ini merupakan tayangan perdana di podcastnya Albana. Dan begitu banyak ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwasannya Al-Quran itu sangat sungguh luar biasa, karena Al-Quran adalah Allah yang kirimkan untuk kita melalui Nabi besar Muhammad SAW sebagai petunjuknya untuk kita dalam menjalankan kehidupan kita. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwasannya apa-apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran, apa-apa yang sudah kita amalkan atas tuntunan Al-Quran, insya Allah itu akan menjaga kita, menjaga keimanan kita, dan membuat kita yakin bahwasanya segala sesuatu itu berpulang pada Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh beliau. Dan sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, nggak afdol Tat, kalau misalkan kita belum mendengar suara antum gitu kan, untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan ini mudah-mudahan menjadi hadiah untuk keluarga Albana TV untuk selalu istiqomah dan selalu menjaga Al-Quran di setiap harinya, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Pada Ustaz, tafadhol. Suruh baca Quran ini. Suruh baca Al-Quran.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها إلا على الخاشعين. Cukup ya? Masya Allah. Saya pikir mau satu sudah selesai, Ustaz. Baik, demikian tadi perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.